Aku merasa Hilda juga kayak kuring. Kurs ya, menurut aku Kuring di nggak sih? meta yang sekarang yang udah di nerf tuh kayak nggak semenyeramkan meta sebelumnya, patch sebelumnya. Patch yang sekarang tuh kayak B aja, ya serem sih serem ya tergantung player. Protection ada dong, malah takut. Kan gue bilang, kalau bilang pala lo, Oh, iya, berarti bener, pala gue dong. 5 seconds till the enemy Alright, ini reaches adalah the game kedua. battlefield. Game yang cukup Smash them. menentukan. Akankah RSG bakal mendapatkan 1 poin atau Welcome to kebalikan Mobile dari Legends. Mexico? Bakal lihat kitnya yang jadi support, yang midnya tetap Ace dan sampingnya Ruby Dede. Emang Myanmar, Cok. Wah, Gila gue. dan pancer duluan gak tuh? Pakai pancer duluan dia ambilnya, gak Ton Rose. Iya. Original nih, ini baru meta. Ini baru M2 alay. Oke. Ngeri. Selamat datang di meta Myanmar kali ini ya. Karena lihat sinknya bahkan Sakaratul Maut dan menuju ke arah bottom lane dari seorang Akai mungkin. Ini pancir yang kedua. Dikincirnya makitnya. Gak ada mana net harusnya. Kan dia mau pakai ini. Execute. Mau nyampain situ. Dicabut sih. Gila. Gua gak nyampe otak gua di situ. Gokil loh. Gua kira Harit support loh. Sorry, boleh. Ini dia nih yang kita tunggu-tunggu di dalam M2 ya, brother semua, dan berhasil diamankan oleh seorang Sana. Kali ini Sana nggak bermain support dan memilih untuk mendapatkan Yuzong di arah top lane ya. Ada pergantian lagi kali ini Bung. Tapi emang Yuzong tuh makanan banget sih kalau misalkan dia lawannya melee. Yang bener kayak wah. Mending nungguin aja sih. Tapi ya sudah. Ya memang begitu. Yuzong dengan 3 hit dapetin pasif. Dan lihat ini juga yang bisa defense lane banget sih ini. Pergerakan dari seorang lapu-lapunya. Tinggal gimana caranya. At least dia dapetin beberapa minionnya untuk leveling juga biar gak terlalu tertinggal. Apalagi dia di XP lane. Jangan sampai hilang gerobaknya sih, itu yang paling penting. Meskipun begitu di arah bottom lane dari seorang Benedetta bakal coba untuk melakukan cutting minion karena dia tahu ada seorang partai yang bakal coba membantu. Ruby Dede masih ada Purify, eksekutor dikeluarkan, langsung satu pedal S-Track. Iya, Kosong langsung menumbangkan seorang Harit dari arah bottom lane, Bung Kornet. Alright, masih coba untuk masih ke atas strike. Suara part memorinya masih belum terlalu berasa. Belum level 4, belum ada Hurricane Dance. Ada D yang sudah level 4 juga. Dapatin Akainya, ada LY4, ada Jason juga. Jason sekarang pakai Barca. Oke, tapi Kid kali ini bakal coba masukkan dengan ada puncher. Kita lihat, KC di garis depan, langsung ada PDS ke arah belakang, Kid. Lihat langsung menuju ke arah belakang, tapi ternyata punchernya harus diadakan di sana, ditiadakan dan dihilangkan. alright, menuju ke arah turtle. LY4 yang memakai core kali ini. Langsung mencoba untuk mengamankan. Ini adalah objektif pertamanya. Dikeluarkan ultimate-nya, maybe sudah level 4. Belum dikeluarkan Hurricane Dance-nya, masih bisa untuk cabut. 1000 Pounder hanya untuk main ini juga dapetin up damage tambahan 3-0 sekarang. RSG justru malah lebih unggul ini di early-nya. Karena ada beberapa kesalahan kecil dilakukan oleh anak-anak BG atau Bumes Goals. Dan kesulitan banget untuk dari seorang Kid mencoba untuk mendapatkan damage ataupun di sini dia nggak bisa untuk memberikan full support terhadap Ace ya. Retribution berhasil didapatkan, langsung ada flame shot gak berhasil diamankan, tapi lihat Bantam dan juga Sonros yang ke arah belakang berhasil diamankan dengan execute oleh seorang Kid. Menurut Bung Kornet, lebih mendingan Ace kan harusnya dapat Fine sih atau sebenarnya dari EC juga pertengahannya nggak keganggu deh. Dan kayaknya Kid juga butuh item sih, Ji. Iya memang, tapi kan memang kayak porsiannya di sini mungkin di late game harusnya lebih kuat Ace dibandingkan Kid. Menurut Kid juga akan kuat juga sebenarnya, akan mengganggu di late game. Kecuali support-support yang biasanya ya. Nah itu aku Oke, ini karena berbeda ya kan, kasus yang cukup unik kali ini. Iya. Bakal coba dipaksa, Monte Shakertar dikeluarkan, bapak kau hujan api, dan D langsung ke sana. Dan lihat, ada 4 orang di sana, D langsung brave fighter dan terlalu lama. Terlambat pertukaran 1 untuk 1 kali ini, cukup adil RSG versus Burmese Gold. benar. Tapi yang di arah atasnya kayaknya lebih milih untuk rotasi ke tengah sama seperti Kid ya. Kok enggak berasa ke arah Parsia tadi. Phantom Execution-nya, Ace-nya, Corrosive Strike. Wah, Ace-nya kelar langsung power Banget memory. One more hit dan nanti dapat begitu saja Ace-nya masih bisa bertahan.
Corridor strike-nya mana, terkena stun, dan lebih milih untuk balik lagi ke arah belakang. Benedettanya bakal coba untuk mencari apakah dia masih berada di dalam jungle. Dan betul sekali Benedettanya sudah melihat tapi nggak mau terlalu terbuka karena bisa di-stopin pergerakan dari seorang Benedetta. Perlahan demi perlahan, ini pelan-pelan nih dari Burmese Gold saya coba untuk nyusul pelan-pelan goldnya. Ketertinggalannya di early game ya, sudah menit 5, tidak ada lagi gerobak atau hitsnya untuk maybe bagus banget flicker dan langsung di Hurricane Nest, tapi tampaknya sananya langsung berubah menjadi naga dan tidak berhasil untuk langsung di shutdown. Bahkan LY4 yang mendapatkan 1 point kill tambahan, langsung killing spree dapat jadi oleh seorang Ace yang nggak bisa kemana-mana, diincar oleh seorang Parsia dan bahkan double kill didapati oleh Parsia. Jadi Benedettanya cukup mengganggu tadi di arah mid lane. Kerugian yang luar biasa tapi Ruby Dede akan bisa membayarnya. Lihat zaman Synchrovision ke arah belakang langsung ke arah KCP. Ruby Dede, Synchrovision, Chronodesan ternyata hampir saja ditumbangkan, masih bisa kabur ke arah belakang kali ini Bung Konet. Miscalculation itu aku yakin dari seorang Ruby Dede. Dia pikir dia udah langsung dapetin seorang KCP-nya ya. Mungkin jadinya bisa nge-pick off tadi. Jadi kayak langsung Chronodes Langsung mundur dan langsung belakang. dicabut gitu aja. Nggak nambah satu basic attack, padahal tinggal satu basic attack tambah. Satu colekan manis dari Harithnya gagal tadi ya. Aturan Harithnya tinggal hai manis, tumbang tuh langsung. Hai manis. Susah juga sih tadi ada Dasar LF4. predator. Kurang ajar kalau ngomong ya. Buaya, tapi kita lihat kali ini bakal coba dihajar sananya. Seorang Pato Memory berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Dia mengusir seorang KZP yang nggak bisa mendekati seorang S sedikit pun. AC benar-benar dijaga pergerakannya kali ini. Mereka nggak mau kehilangan seorang AC lagi Bung Kornet. Ace. Luar biasa. Ace software tentu ini. Es barang keras ya kali ini ya. Yang menuju ke arah bottom lane. Mau coba untuk mendapatkan 1 buah turret terlebih dahulu. Burungnya harus kabur dari sangkarnya. Karena kalau mereka memaksakan keadaan di arah bottom lane yang ada bisa disunat dari Jasonnya. Ini Akai tuh ngeri-ngeri sedap sebenarnya kalau playernya jago mainin ya. Ini kayak permainan Burmese Gold di game pertama tau gak? Mereka kalah team fight tapi mereka push nge-breaking threat langsung kali gitu. Oke, bakal coba dipasang ke arah belakang, langsung ada Hurricane Death, hilang, lihat. Sedangkan Jason hampir saja terkena 1 buah serangan dari seorang D yang membuat dia harus mundur. Sedangkan 1 orang Kid bakal ketemu dengan Sing, dibacok, bakal coba dihajar. Masih ada Phantom Execution ke arah belakang, sama-sama mundur, nggak mau lebih lanjut karena hubungannya sudah tidak bisa dipaksakan. Oke. Benar. Maybe-nya sih pengen banget sih gitu. Maybe. Si Akai ya. Iya makanya. Ngeselin sih, ngeselin banget. Mungkin nanti ini tinggal nunggu weekendnya sebenarnya. Momentum. Tunggu minion masuk. Tapi kalau ada an ayam for an IT, Oh, udah kocak kena. juga. Nggak ada ultimate. Oh enggak. Dikeluarkan mungkin yang mana dikeluarkan saja kitnya. Neben turret dan bahkan masih ada hit juga dari seorang Turtle Parts ya. resurrecting Sampai 1 soon. loh. Dia sempat pakai Parsnya juga ngeri-ngeri sebenarnya. Ini Akainya sih sabar banget sih. Dia tahu lihat banyak yang rotasi, dia nggak mau langsung open gitu aja. Tapi Menteng tuh, gue nggak bisa main tank gue. gue juga bisa jago. Nah, langsung lihat dijump. Flicker Hurricane Nest yang aku bilang seperti itu cara mainnya. Akainya sangat mengganggu terkena stun. Dia menuju ke arah Singnya, tapi Singnya lagi-lagi Benedettanya mendapatkan 1 point kill. Karena Akainya tadi udah tersisa 2 bar duluan. Yes, tapi Ruby Dede kali ini udah standby. Lihat rumputnya di sana, bahkan dia bisa surprise attack. Memilih untuk recall terlebih dahulu. Ada pergerakan dari seorang Partha di sana dan Ruby Dede memaksa untuk mendapatkan turtle. Tapi langsung ada 1 PDS ke arah belakang. Zaman Force, Synchrovision dan ternyata ditabrak hantaman benda tumpul Bung Kornet. Yes, dan bahkan dapat point kill lagi, double kill, looking for triple kill, pasifnya nggak ada ternyata. Aku pikir keluar tuh pasif dari seorang Yuzong dan bahkan Mountain Shocker nggak berhasil mendapatkan. Wah, tadi itu kerugian yang banget-bangetan sih. Dia sedikit ragu, mendingan kalau aku jadi seorang Ruby Dede, aku tahan di situ, Parsanya lewat ya udah sih. Dia nggak tahu sih ada Parsa. Kayaknya kelihatan tadi lewat. Kaget ya. Enggak sih, kayaknya dia ngeliat harusnya. Kan Parsanya sempat keluar map dulu tadi. Kayaknya dia nggak tahu deh. Nggak tahu. Kayaknya nggak lihat. Nggak tahu deh. Oke, dia geraknya juga agak sedikit polos banget ngelewatin Parsnya sama ke turtle-nya kan. Iya. Terus pas ketika dia zaman Force, dia nggak langsung pencet Dia Purify-nya. pas Synchrovision juga kenanya ke si itu, ke si siapa namanya? Hilda ya? Ke Hilda iya. Hildanya, Yang di KZP, dalam, heeh. Dan ditabrak hantaman benda tumpul lagi tadi di sana ya. Sakit kena juga dari Yuzong yang tiba-tiba Yuzong. datang. Dan Kid kali ini masih coba untuk farming terlebih dahulu. Sebenarnya kepo juga nih itemnya Kid udah sampai mana ya. Karena cukup berat untuk memakai Lancelot.
di Arlekium. iya di Arlekium sebagai support pula. Waduh, langsung bakal coba dijepit, ternyata masih bisa dihindari iya yang kubilang. oleh seorang Sing. Dan I4 ini emang Benedetta nih ngeselinnya itu sih, dia bakal jadi hero yang bisa dodge, dan dash. Dia bisa escape, dash, and dash. Tuh, kan? Tebel banget sayapnya. Sayapnya tebel banget dan bahkan gak bisa ditumbangin kali ini. Elievor membuka map kali ini. Kit langsung ke arah belakang, flame shot setengah darah. Langsung ada pada strike dan ternyata hampir saja tumbang. Oh, kena burn fire-nya. Magic Worship-nya aktif di sana, Bung Kornel. Antara Magic Worship atau dari burung fairy-nya ya? Burung fairy yang pasti di depan sini. Tadi tuh burn-nya. Hati-hati di, masih bisa ditahan, ada maybe siapa yang mau diincar tapi tidak ada float damage. Bagus banget, masih sabar banget dan lebih milih untuk santai aja ke arah tengah lagi. Tapi Holy Crystal bakal dapat dari seorang Jason, sedangkan Ruby Dede masih cukup jauh. Dia sampai bikin Athena karena saking gak kuat nahan damage dari seorang Pasha. Ruby Dede bakal menuju ke arah Endless Battle. Ace bakal diganggu banget pergerakannya kali ini. Lihat ada maybe di garis depan, bakal coba memaksakan keadaan dari tim RSG. Sedang dituti dan juga Ruby Dede udah siap bersama dengan Kit di Bung Kornet. Flicker mengincar ke arah instruksinya maybe yang bener-bener cantik banget berbeda kayaknya. Tapi Ace-nya juga diincar. Satu untuk satu godlike dari seorang Parsianya. Dari Ruby Dede-nya di arah belakang sama Ford. Mencoba untuk mengincar lagi ke ACP-nya. Masih ada Flicker ke arah sana sekarang. Ada maybe dilompatin lagi. Ada Total Powder. Kit-nya belum maju untuk membantu teman-teman dan tidak ada Puncture. Puncture yang baru dikeluarkan untuk satu minit saja. Menuju ke arah sana. Nah, masih bisa untuk cabut ternyata. Ada armor lagi. KZP-nya selamat. Gak ada yang bisa nahan lifesteal dari seorang Hilda. Sana. Dan juga Sana. Sananya bener-bener gak tertahankan. Gak ada yang bikin NOD ataupun Deadly Blade tadi. Belum. Aku lihat tadi sananya bener-bener Belum ada. sempat mau tapi langsung aja satu momentum juga shot. Execute Israel berarti dapat kali seorang Kit. Duit cair gajian tapi Ruby Dede kiri kanan depan belakang atas bawah depan kanan satu R2 dan bahkan Karasin berhasil di execute. Gak ada Phantom Execution. D-nya ada pasif. Mencoba untuk lompat. Where's the ultimate? Dikeluarkan tapi berubah menjadi benda tumpul yang sangat menyakitkan. Sananya kabur. Oh, hantaman benda tumpul yang luar biasa di arah mid lane harus membuat para pemain dari Burmese Ghost kecewa tak berhasil mendapatkan poin Hantaman tambahan. benda tumpul. Belum lihat deh. Iya. Coba perhatikan baik-baik ya kan. Mirip kan? Iya. Puncture yang kedua, tidak ada puncture lagi, tidak ada Phantom Execution yang langsung temukan begitu saja. Maybe-nya mengusir, tapi tidak ada follow up lagi, hanya untuk membantu saja. Tapi di sini maybe-nya mungkin akan dikembangkan. Wah. Hilang begitu saja malah. Ini bencana karena kita lihat di sini para pemain dari tim RSG bebas untuk mendapatkan satu buah lot yang terhormat juga tidak berhasil ditumbangkan, hanya membuat waktu yang banyak untuk para RSG mendapatkan Buying time ya, lot karena yang lot, terhormat. Di atas menit 12 lagi, 13 menit ini di menit 13 lebih tepatnya sudah di enhance dan satu kesalahan sedikit saja dari offside ya, gara-gara kitnya offset sedikit aja dan maybe-nya mencoba untuk menyelamatkan kitnya tapi malah dia juga menyetorkan nyawa. Aku sih prefer cabut tadi ya. Tapi sekarang sih udah ada combo ya, udah ada flicker lagi sebenarnya dari Kufra lagi, dari Akai-nya. Tinggal gimana caranya dia dapetin momentumnya. Gimana caranya dari Ruby Dede-nya yang mungkin akan lompat lagi ke arah Parsianya. At least burungnya diusir lah. At least ultinya tuh di cancel. Walaupun gak harus di shutdown. Dan tapi kali ini di arah bottom lane mereka benar-benar harus bisa ke arah belakang. Lihat Jason-nya sakit banget damage dari Pasha. Ini ke arah belakang lane setelah dikeluarkan. Lihat hantaman benda tumpul hijau beracun. Kitnya harus tumbang dan ternyata sepertinya kali ini Metal solo support belum berhasil, tapi di belakang sana di mengacak-acak Elievor diusir mundur Bungkos dan bahkan langsung ada Hurricane Dance yang membuat para pemain dari tim RSG harus mundur. Turret dari top lane pun masih bisa bertahan kali ini Bungkos. Bisa ditahan tampaknya walaupun harus kehilangan satu turret di arah bottom lane-nya. Dan tampaknya tadi inisiasi yang dilakukan oleh seorang D menurutku sangat baik. Decision making yang dilakukan, dia benar-benar langsung lompat dan memukul mundur teman-teman yang lain, terutama dari LY4-nya. Sedangkan dari Maybe-nya juga nyaris saja dia kalau berpikir untuk menghemat flickernya. Kalau saja dia berpikir untuk menghemat flickernya, mungkin dia akan mati tadi karena terjepit
oleh hantaman benda tumpulnya. Yuzongnya mengincar ke arah Akainya, juga ke arah seorang Lancelot ya. Shit. Launcher yang pertama, menuju ke arah Sing. Yang semakin tebal juga nih, harusnya udah jadi sayap ya. Atau mungkin dia bikin Curse Helmet. Curse Helmet ya, ini efek Curse Helmet ya. Ini nggak sih si Momo? Curse Helmet atau Curse Helmet sih ini kayaknya. Kayaknya, ntar kita akan lihat itemnya sih. Oke, terus kan mulai buka juga. Oh, tapi Kenapa? sayang sekali. Ini bukan teamfight yang baik tampaknya untuk tim dari Burmese Gold. Dan BB-nya juga harus tumbang. Naganya udah mulai masuk, terkena stun corrosive strike dari serang Asia. Dan kita di sini ZP-nya juga udah mulai masuk pelan-pelan, tidak ada minion. Lebih baik mereka sabar menunggu untuk minionnya masuk atau Lord yang berikutnya muncul. Iya, terkadang udah mulai dibuka dengan adanya Feeder Ice dan bahkan udah mulai maju ke area depan. Kitnya harus menjaga jarak terlebih dahulu. Dinya nahan di area depan kali ini, tapi Singnya di area belakang. Coba untuk memperak-perandakan dan bahkan lihat Ace-nya masih bisa mendefend Burmese Gold kali ini. Gak membiarkan Bukan RSG. kaleng-kaleng. Wow. Myanmar bukan kaleng-kaleng, walai. Ini benar-benar Burmese Gold. Terbang pen. Puncher yang pertama, puncher kedua. Kit hati-hati. Tidak boleh sampai melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Ini kalau misalkan Kit terlalu dive cangcing tertang cung. Tapi kalau nggak bisa untuk balik lagi ke arah belakang sih. Ini lancanya ting ya, bukan lanca dep, ya kan? Nah, bisa dibilang nih kayaknya abis briefing sama Colius ya kan? Langsung ke arah belakang dari S, langsung menuju ke arah seorang Ade. Ade yang masih bisa bertahan. Itu sini tapi tampaknya di sana nggak berhasil untuk bawa damage ya. Walaupun dari seorang Dinya udah lompat ke arah Yishun Shin-nya. Dinya masih mencoba untuk melawan seorang LY4 yang selalu diincar. Tapi lihat, Yishun Shin-nya punya banyak kawan di sana. Ada 3 orang yang membantu seorang LY4. Dan langsung ditumbangkan, kehilangan satu orang. Enggak sih, itu harusnya dijemput sih. Nggak bisa tuh, kalau dijemput dikit dia masih bisa bertahan dan lapu-lapunya. Tapi sayangnya Miskom juga sih, kakinya udah bagus ya Jeffy, tapi susah juga Benedetta-nya juga ngerusuh masalahnya. Dia final bow-nya langsung masuk ke arah depan dan mengganggu dari Ace-nya dan juga Kit-nya terutama sih. Sebenarnya tugas Kit-nya sih ya untuk masuk transit throw ke arah LY4 lagi, tapi jauh juga sih. Oke, tapi Tanjang Winter, Franchan, Sam, dan S bakal ditumbangin kali ini. Masih bisa mendapatkan seorang Parsa, tapi ternyata Immortality-nya harus pecah langsung ke arah belakang dari seorang Benedetta. Dapat 1 poin tambahan, Ruby Dede harus mundur, damage terlalu sakit dan serangan itu. Sing bakal coba dikejar, kali ini benar-benar tulitin banget Benedetta-nya. Benar-benar jebol. Immortality pecah, untuk counternya mana? Gak ada flicker, gak ada ulti, gak ada blender, masih bisa bertahan. Ya, tapi ditemukan dengan turret base di area mid. Lord yang sudah mulai berjalan dengan anggunnya ke arah bawah. Dan harusnya bisa untuk AC hidup, bisa ditahan harusnya ini. Tapi nggak tahu apakah bisa ngedefend atau enggak. Feeling gue masih bisa, kalau AC hidup 15 detik bisa nih harusnya. Dan harusnya ini agak mulai ditahan dari depan sih, tapi nggak ada yang ini bisa nahan ya, kayak misalnya macam Parsa atau macam... Parsanya baru OTW, udah baru hidup, ya baru OTW. Bisa nih Warren, bisa. Masih bisa di defense sih harusnya. Kecuali Parsanya Arifah. Iya, langsung nyampe di depan Ganti ya. spell dulu. Minionnya di depan nggak bisa tumbang-tumbang. Maka dapat dipaksakan, Parsa udah naik burung, udah cukup ngebut. LY4 langsung PTP kecil dari seorang Kit. Tapi dia masih besar. Win of Nature sekarang keluar. S-nya Sakaratul Maut menuju fokus ke arah Vision dan Disisin. RSG take the castle. Wah. Pemilihan item yang sangat amat tepat. Dan seperti harapan kita semua. Last game. 3 game. 3 game.